Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi pandemi yang melanda negeri ini sudah lebih dari 2 tahun. Juga kritik yang dialamatkan terhadap kurikulum 2013 menjadikan munculnya kurikulum prototipe 2022. Hal ini dapat dilihat salah satunya pada mata pelajaran informatika yang di awal bersifat pilihan pada kurikulum 2013 dan pada kurikulum prototipe 2022 menjadi wajib dan diterapkan mulai dari level SMP. Karena kompetensi teknologi merupakan salah satu yang penting yang perlu dimiliki oleh peserta didik, khususnya di abad 21 ini, apalagi di masa pandemi. Secara singkat, kurikulum prototipe 2022 mempunyai beberapa karakteristik, antara lain pembelajaran dirancang berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill, juga karakter, iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, juga kreativitas. Yang kedua, fokus pada materi yang penting, yang esensial, sehingga ada waktu yang cukup bagi pembelajaran mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, adanya fleksibilitas bagi guru. Adanya fleksibilitas bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan murid. Teach at the right level. Juga melakukan penyesuaian terhadap konteks muatan lokal. Nah, perbedaan antara kurikulum 2013 dan 2022 diantaranya untuk level TK, pendekatan pembelajaran yang di awalnya berbasis tema, pada awalnya berbasis tema, ini pada kurikulum 2013 berubah menjadi berfokus pada literasi, di antaranya dengan menggunakan buku yang digamari oleh anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, untuk level SD, pelajaran IPA dan IPS yang awalnya dipisahkan pada kurikulum 2013 dirubah
atau digabung, ya, digabung menjadi IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial pada kurikulum prototipe. Ini sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA maupun IPS yang terpisah di jenjang SMP. Kemudian yang ketiga untuk level SMP, pembelajaran informatika pada kurikulum 2013 yang awalnya menjadi mata pelajaran atau mapel pilihan. Nah, di kurikulum 2022 mapel informatika dijadikan mata pelajaran wajib. Yang keempat, untuk level SMA pada kurikulum 2013 siswa SMA masuk langsung memilih jurusan. Sementara itu di kurikulum 2022 yang akan segera diaplikasikan, siswa mengambil dan menentukan peminatan pada kelas 11. Karena perlu berkonsultasi dulu dengan guru BK, wali kelas maupun orang tua. Nah, konsekuensi dari pelaksanaan kurikulum prototipe di sekolah, tentu perubahan kurikulum ini akan dirasakan ya oleh pengelola sekolah. Seperti yang sering terjadi ya, perubahan menteri, terjadi pergantian presiden baru, pastilah akan menunjuk menteri yang baru dan hampir dipastikan ada perubahan kurikulum. Hal ini sudah malum ya, dan sudah dimaklumi. Yang penting bagi sekolah yaitu adanya kejelasan apa yang harus dilakukan guru ketika terjadi perubahan kurikulum ya. Nah, sekarang yang terjadi dengan perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum 2022 ya, jika dilihat dari pemaparan Kemendikbud, maka ada dua kewenangan dalam kurikulum ini. Yang pertama, kewenangan pemerintah pusat, yaitu satu, membuat struktur kurikulum, kemudian merumuskan profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga merancang capaian pembelajaran, dan keempat memformulasikan prinsip-prinsip pembelajaran maupun asesmennya. Nah, sementara bagi sekolah atau satuan pendidikan mempunyai kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah. Sementara kebijakan sekolah terkait kurikulum pembelajaran, ya terkait kurikulum juga pembelajaran dan asesmen, ini memfokuskan pada implementasi, ya baik dalam budaya sekolah maupun KBM, khususnya dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan tugas pengelola sekolah ya, yang diamanahkan pada kurikulum prototipe 2022 ini, yakni melakukan analisa dan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan dengan orientasi pada penumbuhan karakter pelajar Pancasila, yang dalam bahasa kurikulum 2013 ini disebut KTSP ya, baik dokumen 1, 2 maupun 3.
Pembuatan kurikulum operasional satuan pendidikan ini meliputi satu, analisis atau analisa konteks satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Dan keempat, menyusun rencana pembelajaran, juga pendampingan dalam evaluasi dan pengembangan profesional. Ya. Tentu dengan lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Nah, tentu dalam sebagaimana tadi disebutkan ya, pada kurikulum prototipe 2022 ini harus berorientasi pembentukan karakter pelajar Pancasila ya. Maka tentu harus dipastikan dulu dalam merumuskan kurikulum operasional sekolah ya, orientasinya adalah pada implementasi baik dalam bentuk budaya sekolah maupun KBM dalam upaya mewujudkan pelajar Pancasila ya, yang meliputi 6 hal. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan ini diwujudkan ke dalam akhlak mulia, baik dalam beragama ya, akhlak yang baik pada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, di mana untuk mencapai menjadi pelajar Indonesia ya, di sini difokuskan untuk mengenal dan menghargai budaya, kemudian dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya ya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Kemudian yang ketiga, mandiri ya, di mana pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Yang keempat, budaya bergotong royong ya, dimana untuk mewujudkannya dengan melakukan kolaborasi ya, juga memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Indikatornya atau cirinya, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, kemudian menganalisa dan mengevaluasinya untuk selanjutnya direfleksikan dalam pemikiran dan proses berpikir. Kemudian yang keenam adalah kreatif, di mana pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil ya, juga memiliki keluasan dalam berpikir, khususnya dalam mencari atau menemukan alternatif solusi dari sebuah permasalahan. Paradigma guru dalam menerapkan kurikulum prototipe, kita mengambil gagasan dari Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan itu berhamba kepada anak, atau juga bisa disebut pendidikan berpihak pada peserta didik. Ya, dengan demikian proses pendidikan haruslah diorientasikan pada peserta didik. Proses pendidikan perlu ditegaskan harus difokuskan atau harus diorientasikan pada peserta didik, bukan kepada fasilitas, keinginan pimpinan lembaga, bahkan bukan juga pada hal-hal yang lain ya.
Jadi betul-betul berorientasi kepada peserta didik, ya. Bahkan bukan juga pada kurikulum, ya. Nah, pendidikan menurut Ki Hajar itu akan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak atau peserta didik sehingga mereka dapat mencapai, ya, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya selaku manusia, sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dengan demikian guru harus memperhatikan capaian, kemudian tingkat kemampuan, ya, kemudian kebutuhan peserta didik, ya, sebagai acuan dalam merancang pembelajaran yang intinya, yang pokoknya pembelajaran haruslah berpusat pada peserta didik. Nah, dalam proses kegiatan belajar mengajar bisa menggunakan metode teaching at the right level atau TARL. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan TARL ini adalah mengatur peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, ya. Jadi muatan kurikulumnya bisa diblok, ya. Jadi tidak terikat pada tingkatan kelas. Namun dikelompokkan, ya, berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kebutuhan kemampuan peserta didik, ya. Sehingga acuannya pada capaian pembelajaran. Namun juga disesuaikan, ya, dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan peserta didik. Nah, demikian pula dengan hasil belajarnya juga ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran, ya, dengan yang sesuai dengan fase maupun levelnya. Peserta didik yang belum mencapai, ya, pembelajaran pada fasenya atau ketuntasannya belum tercapai, maka akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa tercapainya pembelajaran yang optimal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, ya. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan, ya, dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama, tahapan asesmen, yaitu dengan menggali potensi, ya, karakteristik, kebutuhan dan tahap perkembangan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah tahap perencanaan, yakni menyusun proses pembelajaran sesuai dengan data-data asesmen, termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama dan juga menyusun pembelajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik yang merupakan pusat utama pembelajaran, ya. Kemudian tahapan pembelajarannya, selama proses pembelajaran perlu dibuat adanya asesmen yang berkala, ya, untuk melihat proses dari pemahaman murid, ya, kemudian kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran dan juga melakukan proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran, ya, atau kriteria tercapainya ke pembelajaran, ya, yang biasanya di sini dibuat dalam bentuk proyek, ya. Kemudian bagaimana pembelajaran proyek, ya. Nah, pembelajaran proyek ini dikenal dengan PBL atau Project Based Learning, ya, merupakan tugas, ya, yang merupakan pemberian tugas kepada siswa yang harus diselesaikan dalam periode dan waktu tertentu, ya, mulai dari perencanaan, kemudian pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan penyerahan produk. Beberapa model produk dari PBL, ya,
atau project based learning ini dapat dikelompokkan dalam 3 model, yaitu produk karya teknologi. Contohnya misalnya membentuk sebuah animasi atau video ya. Kemudian produk karya tulis ya, seperti membuat karya ya, atau hasil laporan dari suatu observasi pengamatan ya. Kemudian produk prakarya ya, contohnya membuat miniatur rumah misalnya dari barang bekas dan seterusnya. Nah, untuk proses evaluasi bisa dilakukan dengan 3 mode penilaian, yakni assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Penutup, ya, dalam mensukseskan implementasi kurikulum 2022 ini ada 2 hal yang perlu dipastikan dalam aplikasinya atau dalam keterlaksanaannya. Yang pertama apa yang harus dilakukan sekolah? Di mana sekolah di sini dituntut mampu dengan baik membuat kurikulum operasional satuan pembelajaran ya, atau kurikulum tingkat satuan pendidikannya. Ya, KTSP, tentu dengan dukungan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian 2, apa yang harus dikuasai oleh guru? Ya. Yaitu guru ya, mau merubah paradigma baru, ya, merubah paradigma, ya, sehingga dapat menguasai minimal 2 model pembelajaran, yakni project based learning (PBL) maupun teaching at the right level. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait masalah kurikulum 2022 ini. Ini kami ambil dari buku kurikulum 2022 dengan judul Mengenal Kurikulum Prototipe bagi Sekolah maupun Guru, yang disusun oleh Dr. Supangat, penerbit School Principal Academy, Depok, Jawa Barat, Indonesia. Terima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dilaksanakan di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di masa pandemi ini dan seterusnya. Walau muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.